Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nabila dengan NIM C0C0230016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang merupakan PPT dari mata kuliah Penganggaran Perusahaan, yang mata kuliah tersebut diampu oleh Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI CIKNR CSRS. Di sini saya akan menjelaskan ramalan penjualan. Apa sih ramalan penjualan? Ramalan penjualan adalah proses atau cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperkirakan pendapatan dalam beberapa waktu ke depan dengan memprediksi jumlah produk yang terjual. Kegiatan ini umumnya sangat membantu sebuah perusahaan dan ternilai sangat efektif dan efisien karena menganggap informasi untuk menentukan aktivitas sebuah perusahaan. Terdapat juga langkah-langkah melakukan ramalan penjualan. Langkah-langkah melakukan ramalan penjualan yang pertama adalah menilai riwayat tren, yang kedua menentukan produk atau jasa, yang ketiga memperkirakan jumlah total barang, yang keempat menentukan dan mengalihkan harga satuan, yang kelima menyertakan rencana bisnis. Selain langkah-langkah, terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi ramalan penjualan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ramalan penjualan yang pertama adalah faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Apa sih faktor internal dan eksternal itu? Faktor internal yang pertama adalah penambahan atau pengurangan jumlah tenaga penjualan. Ketika jumlah tenaga penjualan suatu perusahaan berkurang akibat pemutusan kerja, maka hal ini dapat menurunkan pendapatan penjualan perusahaan. Begitu pula sebaliknya, jika jumlah tenaga penjualan suatu perusahaan bertambah, maka pendapatan suatu perusahaan dapat meningkat untuk periode berikutnya. Yang kedua, perubahan peraturan atau kebijakan. Perubahan peraturan atau kebijakan juga mampu mempengaruhi pendapatan sebuah perusahaan. Misalnya, jika perusahaan menerapkan pengembalian komisi selama 3 bulan, maka pendapatan perusahaan akan berkurang karena tim penjualan hanya akan menjual kepada konsumen yang paling cocok. Namun, keuntungan akan meningkat dalam beberapa kuarter ketika jumlah prospek semakin bertambah. Yang ketiga, perpindahan lokasi. Ketika memindahkan lokasi bisnis dari satu lokasi ke lokasi lainnya, maka akan ada beberapa penyesuaian yang perusahaan butuhkan. Tim penjualan akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi pada lingkungan yang baru dan perusahaan harus siap untuk menghadapi penurunan pendapatan untuk sementara waktu. Yang kedua, penjelasan tentang faktor eksternal. Faktor eksternal. Yang pertama, perubahan kompetisi. Bukan hal yang asing jika kompetitor mampu menyebabkan pendapatan perusahaan. Oleh karenanya, sangat penting untuk mengetahui apa yang kompetitor lakukan untuk meningkatkan penjualan mereka. Dengan hal ini, maka perusahaan mampu untuk membuat strategi dan memulihkan kembali pendapatannya. Yang kedua, kondisi ekonomi. Ketika ekonomi yang pembeli kondisinya sedang kuat, mereka cenderung akan berinvestasi dan melakukan pembelian produk perusahaan. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi yang mereka alami sedang lemah, akan membutuhkan waktu bagi mereka untuk mempertimbangkan setiap pembelian. Yang ketiga, perubahan permintaan pasar. Pastikan untuk selalu up to date mengenai perubahan pasar dan apa yang konsumen butuhkan saat ini. Jika produk yang perusahaan jual permintaannya berkurang, maka langkah yang harus diambil adalah dengan menambahkan tren terbaru, memberikan potongan harga, atau dengan melakukan teknik bunding pada penjualan perusahaan. Yang keempat, perubahan legislatif. Perubahan perundang-undangan yang berlaku nyatanya mampu mempengaruhi pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, harapannya perusahaan dapat selalu mengetahui perubahan ketentuan yang berlaku
sehingga dapat memperbaiki sesuatu yang berbeda dari ketentuan sebelumnya. Yang kelima, perubahan musim. Konsumen cenderung akan membeli sebuah produk berdasarkan waktu-waktu tertentu saja dalam setahun, karena perbedaan musim yang berganti sepanjang tahun, maka tidak semua produk akan laku pada musim tertentu. Setelah kita membahas faktor, terdapat juga metode ramalan penjualan. Metode ramalan penjualan adalah sebuah metode yang perusahaan gunakan untuk merencanakan dan mengendalikan proses produksi. Saat ini, metode ramalan penjualan terbagi menjadi dua, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Yang pertama, metode ramalan penjualan kuantitatif. Apa sih metode ramalan kuantitatif? Metode ramalan kuantitatif merupakan metode ramalan penjualan dengan melakukan perhitungan matematis. Biasanya hasilnya lebih objektif karena berdasarkan perhitungan yang ada. Dalam metode ini terbagi menjadi dua kelompok, yakni yang pertama time series, yang kedua adalah metode kasual atau sebab akibat. Yang kedua, metode ramalan penjualan kualitatif. Sedangkan metode ramalan penjualan kualitatif, untuk metode ramalan penjualan satu ini hasilnya akan lebih subjektif daripada metode kuantitatif. Karena pada metode ini tidak menggunakan perhitungan matematis, melainkan dengan emosi, intuisi, pengalaman, dan pendidikan peramalan, sehingga hasilnya akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Terdapat juga tujuan ramalan penjualan. Tujuan metode ramalan penjualan adalah untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam menentukan kapasitas produksi. Saat menjalankan bisnis, Anda membutuhkan data pendukung untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan. Menurut Heiser dan Render, metode peramalan memiliki tujuan, yaitu yang pertama, untuk mengevaluasi kebijakan perusahaan yang diambil saat ini atau di masa lalu dan melihat pengaruhnya di masa depan. Yang kedua, untuk memperhitungkan estimasi time delay atau penundaan waktu dalam pembuatan keputusan bisnis dan waktu implementasi keputusan bisnis. Yang ketiga, untuk dijadikan dasar atau alasan dalam mengambil keputusan atau mengambil rencana. Dengan begitu, rencana bisnis dan keputusan jadi lebih efektif. Setelah kita membahas tujuan, terdapat juga nih jenis dari metode peramalan penjualan. Apa aja jenis-jenis itu? Yaitu jenis metode ramalan penjualan yang berdasarkan waktu. Metode peramalan penjualan terbagi menjadi 3. Yang pertama, jangka panjang, yaitu peramalan menggunakan data-data dari waktu yang panjang, biasanya dalam waktu 2 tahun atau lebih. Yang kedua, jangka menengah, peramalan dengan menggunakan data-data dari waktu 3 bulan sampai 2 tahun. Yang ketiga, jangka pendek, peramalan menggunakan data-data dari waktu pendek, yaitu 0 sampai 3 bulan. Setelah kita membahas jenis, terdapat juga manfaat ramalan penjualan. Manfaat utama metode peramalan adalah agar perusahaan bisa mengambil keputusan yang efektif dan efisien. Perusahaan Anda bisa mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran dan tidak berlebihan atau kekurangan. Selain itu, ada beberapa manfaat metode peramalan, yaitu yang pertama, prediksi masa depan perusahaan. Yang kedua, memenuhi permintaan konsumen. Yang ketiga, antisipasi perubahan tren pasar. Yang keempat, menjaga keuangan tetap stabil. Analisis tren. Nah, di sini kita masuk pada penjelasan analisis tren. Masuk pada penjelasan analisis tren, untuk melakukan peramalan dengan baik, maka dibutuhkan berbagai macam informasi data yang cukup dan diminati dalam periode waktu yang panjang. Maka dibutuhkan analisis tren yang merupakan metode analisis statistika yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang.
Analisis tren adalah proses yang mempelajari data statistik dan mencatat perilaku pasar selama waktu tertentu untuk menghasilkan wawasan berharga yang menggunakan data ini untuk menyusun strategi rencana bisnis masa depan. Ini membantu menentukan karakteristik utama pasar dan konsumen yang terkait dengannya. Terdapat juga nih jenis-jenis analisis tren. Yang pertama adalah upward trend. Ketika tren dari data terus meningkat dari waktu ke waktu. Yang kedua, downward trend. Ketika pergerakan data dari waktu ke waktu terus menurun. Yang ketiga adalah horizontal trend. Ketika data bergerak secara stagnan dan dari waktu ke waktu. Dalam tren ini, data bergerak meningkat dari satu waktu lalu kemudian turun lagi. Terdapat juga tujuan analisis tren. Untuk tujuan analisis tren adalah untuk mengetahui metode ramalan penjualan dan mampu menghitung ramalan penjualan dengan menggunakan metode analisis tren. Dan terdapat juga manfaat daripada analisis tren. Manfaat analisis tren yang pertama adalah membandingkan perusahaan dengan kompetitor. Yang kedua, mengukur performa finansial perusahaan. Yang ketiga, memahami posisi likuiditas perusahaan. Yang keempat, mengukur posisi profitability perusahaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.